Bro, mulai. Bro, bro. Mulai. Apaan sih bro? Gua nggak akan noleh kalau dipanggil bro. Ya, terus apa dong? Beli Adi. Beli. Kenapa? Coba, tahu nggak alasannya? Kenapa? Karena gua berada di area Bali. Kita ketemu lagi dengan Brother House Indonesia. Kali ini kita akan mereview perumahan dengan konsep resort, di mana resort ini istimewanya adalah punya fasilitas-fasilitas umum dengan ornamen atau atribut nuansa Bali. Oke, sekarang kita akan meliput rumah tipe 79/90 di Cluster Boulevard. Oke, seperti biasanya sebelum kita membahas yang dalam-dalam, sebelum dalam kan luarnya dulu ya bro ya. Luarnya dulu. Oke teman-teman, kita bahas luarnya dulu, area luarnya dulu. Oke teman-teman, sekarang kita bahas dulu untuk di area atapnya. Nah atapnya ini adalah atap lana ya. Ini dibikin berlevel gitu atap lananya. Nah pas bagian depannya ini dibikin dak pas bagian depannya. Oke, bagian atasnya sekarang kita bahas dulu bagian atasnya. Ini temboknya ini dibikin dengan warna krem dengan sedikit ornamen, ada sedikit nuansa kayu lah seperti itu ya. Ini dilapisin keramik teman-teman, keramik warna krem yang doff. Nah untuk di bagian jendelanya ini dikasih ornamen kayu teman-teman ya. Seperti teman-teman lihat ini warnanya coklat muda ya. Dan pas di depan kacanya ini ada kayu solid. Jadi itu bukan sejenis besi tapi itu kayu solid dibikin vertikal seperti itu. Ini nambah nuansa rumahnya ini dengan konsep modern tropikal. Ini memperkental daripada kesan daripada rumahnya ini. Area balkon, kita lihat itu temboknya warna abu-abu dengan ada list warna hitam. Nanti detailnya bentuknya seperti apa nanti kita review nanti. Ya. Nah, area bawahnya sendiri ini nuansanya abu muda. Oke. Nah, sekarang kita bahas area carportnya, teman-teman. Area carportnya sendiri ini ukurannya di 3 meter dikali 5, sekian meter. Panjang ya, teman-teman, ke belakang, ya. Adapun untuk area lantainya sendiri ini dibikin simple aja, dibikin tali-talian ya, secara horizontal. Tali-talian dibikin horizontal. Ada space yang dibikin polosan seperti ini, ada yang dibikin garis-garis yang cukup banyak seperti ini. Ya teman-teman, ini jendela kecil ini ya terbuat dari aluminium, jendela kecil aja. Nanti kita lihat ini sebenarnya jendela untuk bagian ruangan yang apa, nanti kita akan kelihatan kalau seandainya kita ke dalam. Nah, untuk area temboknya sendiri, ini dibikin simple dengan ada tali-talian ya dari atas sampai dengan bawah, dengan dinding yang di kamprot ya bro. Nah, jadi bahasanya harus prot. Kalau comfort itu kan nyaman artinya. Kalau ini kamprot, jadi harus ada protnya bro. Setuju ya? Harus kamprot gitu. Oke, sekarang kita masuk ke area dalam. Tapi sebelum area dalam, kita ke area terasnya dulu. Nah, area terasnya ini kurang lebih sekitar 1 meter lebih sedikit ya. Ini dibikin berundak ya. Dari area carport sampai dengan ke atas ada tangga berundak. Hanya 2 level aja. Naik ke sini. Lebarnya ini sekitar 1,2an ya. 1,2an dikalikan kurang lebih sekitar 2 meter. Nah, ini rumah ini adalah rumah tipe 79/90 ya, 90. Jadi lebarnya 6 meter, ke belakangnya ini 15 meter. Nah, ini area taman. Jadi standarnya teman-teman, standar itu sampai di sini aja. Kebetulan karena ini area hook, jadi kelihatannya gede banget ya. Jadi sampai dengan area sini aja. Ini dibikin taman, dibikin simple ya, dibikin simple seperti ini. Nanti kalau nextnya ini mau dijadikan area ruangan tambahan dan lain sebagainya, ini bisalah next. Yang jelas ini area ini masih sangat luas, tapi baiknya sih memang ini dimanfaatkan hanya untuk area taman saja. Oke, di area belakang ini
dekat pintu masuk ada sedikit space nih. Sedikit space area masuk ke sini. Nah, ini kalau seandainya mau dijadikan sebagai area untuk pepohonan kecil, nggak seperti ini ya. Ini dikasih pohon-pohon kecil seperti ini. Ini bikin rumah ini suasananya cantik. Jadi space yang bolong seperti ini, kalau seandainya mau dijadikan sebagai area taman, dikasih lebih banyak space lagi untuk misalkan tumbuhan, ini juga akan sangat bagus. Atau dibikin pot-pot kecil di sini juga, ini akan cukup sangat cantik teman-teman. Sekarang kita bahas untuk area dalamnya. Sebelum masuk ke dalam, pastinya untuk masuk kita harus ngelewatin pintu dulu dong, ya nggak bro? Ya, sekarang ini pintunya terbuat daripada bahan kayu meranti. Jadi ini kayunya solid, jadi bukan kayu campuran. Nah, untuk kusennya sendiri, ini adalah kusen aluminium teman-teman. Ya, di sebelah kanan daripada area pintu ini, ya teman-teman mungkin lihat, di sini ada jendela. Ini jendelanya jendela hidup, kebetulan lebarnya kurang lebih sekitar 0,5 dengan panjang kurang lebih sekitar 2 meteran ya, 2 meter. Ini bisa dibuka tutup teman-teman. Ya, oke, sekarang mari kita masuk. Ya, teman-teman, ya mungkin teman-teman lihat ruangan ini sangat tropical sekali, sangat hangat kesannya. Kenapa? Karena memang didominasi dengan nuansa kayu dan kaca yang banyak. Jadi efeknya ruangan ini juga jadi semakin luas. Oke, teman-teman mungkin lihat ya, kayunya banyak ditempel di dinding teman-teman, dan kacanya juga demikian banyak banget. Nah, untuk luasan daripada area tengahnya ini luasannya ini sekitar 4,6 dikali lebar 3 meter. Ya, seperti yang saya bahas teman-teman. Ya, ini Bro Bondan, mungkin bisa dilihat sedikit. Nah, ini dia. Nah, ini ornamen kayu. Jadi memang untuk dinding ini dibikin nempel seperti ini ya. Nah, ini bukan bahan campuran ya teman-teman. Ini bahan kayu solid. Bahan kayu solid. Tapi bukan kayu sejenis jati ya. Jadi memang kayu memang dibuat jenis seperti ini. Yang kalau nempel ke dinding, dia nggak akan lembab. Ya, dibikin seperti ini ya. Dibikin frame, ada tali-taliannya ke bawah ya. Dibikin vertikal ke bawah seperti ini ya. Menyatu ke area kaca. Ini ada ambalan-ambalan seperti ini ya, dengan ada list dibikin seperti ini cantik banget. Kacanya pun frame-nya dibikin nggak banyak, hanya ada sekitar 3 lapisan di bagian tengahnya ya. Ini kayu tadi yang saya bahas, kacanya lihat teman-teman. Kacanya ini besar banget, dan ini memang sengaja dibuat kacanya ini bukan kaca yang putih ya, bukan kaca putih atau kaca pada umumnya. Ini adalah kaca atau cermin yang black. Jadi ini black mirror ya. Jadi black mirror itu kebetulan warnanya ada macam-macam. Ada yang black, ada yang abu-abu ya, infonya kayak begitu, atau ada yang kecoklatan juga seperti itu. Nah, kalau ini sepertinya memang agak kecoklatan nih black mirrornya. Seperti itu. Oke, ini area ruang tamunya dikasih sofa yang ukurannya proporsional mengikuti daripada area ini yang memang dibikin open space bentuk L. Ini teman-teman sengaja nih dikasih bulu-buluan kayak begini karena memang ini area Bogor dingin. Jadi kalau seandainya misalkan kedinginan tinggal masuk aja. Aku dinginan kayak begini kok. Makanya beginilah ya. Gak mungkin dipakai dengan cara lain, cuman bisa begini bro. Oke, ini jatuh. Gue simpen lagi pada tempatnya. Kayak begitu. Nah, ya bagian pinggirnya dulu bro, sebelum kita ke area ruang makan. Sama ya. Nah ini area TV ya. Gue bilang ini area backwall TV lah ya. Kenapa? Karena ini sejajar dengan TV. Area backwall TV ini kita pakai
dibikin terkesan granit. Tapi ini sepertinya memang bahannya dari bahan kayu juga. Dikasih lapisan ya. Jadi membuat kesan ini memang dibuat jadi terkesan granit, dibikin seperti itu dengan furnish ya, rak-rakan kayak gitu. Ada isinya ternyata ya. Ada rak-raknya di bawahnya. Ada kayu. Kayunya pun ini bukan kayu multiplex, bro. Ini juga kayu asli juga nih. Nah, kalau ini ya, ini ambalan-ambalan. Ini menambah cantik daripada area back wall TV ya, ditambah dengan variasi-variasi seperti ini. Mengingatkan dengan seseorang. Lu. Tapi kok di sini warnanya pink, bro? Habis ngapain lu boro-bondan? Nah, oke. Awak ini cantik dan di atasnya bunga. Walaupun memang secara logis bunga nggak mungkin diambil ya, bro ya. Tapi ini sebagai hiasan aja. Nah, sama seperti yang di bagian dekat-dekat sofa, ini juga sama. Dikasih sejenis partisi kayak begini ya, kayak partisi kayak begini. Ada tali-talian ke atas ke bawah, dari atas ke bawah dibikin kayak begini. Ini kayaknya kayak solid, keren banget pokoknya. Ya, sekarang ke area ruang makan. Ini ruang makannya. Ini area ruang makannya, ini dikasih lampu kotak-kotak. Salah ngomong. Bulat kan? Oh, bulat ya. Aduh, bulat ternyata. Jadi yang begini ya namanya bulat ya. Oke, bulat. Dan ini terbuat dari kaca. Ini tebal banget, bro. Kokoh banget ini. Dan glossy ya. Jadi dibikin glossy biar nggak silau dan tetap hangat. Ini terbuat dari besi ini. Jadi lampu gantung nih sifatnya. Ini meja makan. Meja makannya nggak gede ya. Nggak gede. Ini kaca dan dikasih 4 kursi kayu. Nah, kalau seandainya ditempatkan seperti ini, seharusnya makan tetap di sini, bro. Jadi tidak ada tuh istilahnya sebenarnya. Ini ada meja makan di sini, tapi meja makannya tetap di sofa atau di kamar, itu nggak boleh sebenarnya. Karena kita harus menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Itu namanya konsep adil. Oke. Kebanyakan ngomong nggak sih gue? Ya, dari area makan kita ke area dapur. Nah, untuk area dapur ini seperti ini, teman-teman. Ya, ini luasan ruangan ini 2 x 2 meter. Ya, karena rumah ini memang banyak kacanya. Ini juga sama, dibikin black mirror. Ya, ini ada kitchen sink aluminium dengan ada kocoran seperti ini. Ditambahin dengan kitchen set atas bawah. Ini kitchen setnya seperti ini ya, plus ambalan-ambalan ke atasnya. Oke teman-teman, nah ketika masak biar asapnya itu nggak ke ruangan tengah, pastinya harus ada jendela dong. Nah kalau di sini nggak pakai ribet, jadi langsung ada jendela yang bisa dibuka tutup terhubung dengan area taman. Nah kayak begini teman-teman. Nah, ini area buat potong-potongnya di sini ya. Dan ini adalah kompornya. Ini kompor apa kompor? Kompor. Kalau ini kompor. Kalau di depan rumah tadi komprot. Oke, berarti harus bisa bedain tuh, bro. Antara pot dan prot itu berbeda, bro. Ini adalah kompor. Oke. Kalau ini sih kompornya kaca, tempered glass ya bawahnya. Dan kalau ini besi, pastinya tahu lah ya teman-teman semua. Ini bawahnya ada 3 tingkatan daripada area rak, dan ini ada space yang lebih lebarnya. Oke, sekarang teman-teman kita masuk ke area kamar ya. Ini kamar bawah. Ini bukan master bedroom teman-teman. Jadi master bedroomnya itu ada di atas ya. Ini kamar anak ukuran sekitar 2,5 kali 2,75 atau 3 meteran lah ya. Nah ini kamar ini kasur single bed. Kasur single bed. Nah, ini yang bikin keren daripada ruangan ini adalah semua area daripada kasur ya. Area meja, lemari, ambalan-ambalan, semua ini satu kesatuan.
Ya, dari bawah sampai dengan ke atas kurang lebih sekitar 3 meteran ya, 3 meteran. Ini lemarinya ini gede banget teman-teman. Ini memang membuat menarik rumah ini gitu. Ya, dengan pintu geser daripada lemarinya. Nah, ini kacanya kaca transparan. Seperti ini ya tampilannya teman-teman. Ya, oke. Nah, ini adalah meja rias, difungsikan sebagai meja rias. Ada raknya, ya. Dan ini ada mejanya. Oh iya. Oke, ini ada ambalan-ambalan teman-teman, ya. Ada ambalan-ambalan. Ya, kalau yang ini bahannya mungkin cukup kelihatan. Ini bahannya multiplex. Jadi untuk bagian ornamen-ornamen yang kayu-kayu yang nempel di dinding, karena bahannya halus khusus, itu kayunya kayu solid. Kalau yang seperti ini masih bisa memungkinkan untuk pakai yang multiplex atau yang dan sejenisnya. Oke, ini teman-teman, bagian belakang ini bisa dibilang ini adalah lapisan ya, ini lapisan. Ini dibuat kesannya itu dibikin terkesan memang jadi seperti batu alam atau jenis granit gitu ya, dibikin seperti itu. Ini ditambah list gold seperti ini untuk menambah kesan mewah daripada ruangan ini. Oke, nah di sebelah kiri daripada kasur yang single bed ini, nggak apa-apa posisi gue kayak gini, estetis gak sih? Oh, gue harus begini. Nah, bagian ini ada meja kecil ya, ada meja kecil seperti ini yang memang juga bisa difungsikan sebagai tempat untuk lampu duduk. Ya, kayak begini ya, teman-teman. Ya, di dindingnya itu dikasih variasi-variasi bingkai-bingkai kecil ya, tergantung daripada request. Cuman penerapan di pada kamar yang ini dibikin frame-frame kecil itu ada beberapa biji 6 piece ini bikinnya jadi memang jadi kesannya nggak nyempitin gitu. Ya, bagus ya. Ya, sekarang kita lanjut. Sebelum kita ke area kamar mandi, sebisa mungkin kita membaca doa dan masuknya dengan kaki kiri. Oke. Ya, ini teman-teman, kita masuk ke dalam area kamar mandi. Nah, yang perlu pertama gue bahas di sini, ya, ini lantainya teman-teman. Lantainya ini nama bahannya bahan vinyl ya. Ini terbuat dari plastik, ya, jenis plastik. Ini dibikin bergaris begitu dan ada jenis celah ya, celah-celah kecil ini untuk memungkinkan air itu kalau jatuh tidak menggenang. Jadi dia akan ngalir. Kebetulan di area belakangnya ini bikin leveling ya sampai dengan area showernya, itu akan membuat airnya itu nanti keluar. Dibikin seperti itu. Nah, adapun di sini dibikin ambalan-ambalan, namun ini ambalannya dibikin permanen teman-teman ya. Nah, ini untuk di bahannya sendiri, ini sepertinya bahannya dari granit teman-teman. Kalau untuk yang ini, ya, granit. Nah, kalau untuk area mejanya, meja wastafel ini sama juga. Ini bahannya granit teman-teman. Bahannya granit. Dan di atasnya kita simpen kaca. Dan di belakang ini ada lampu bro. Namun di sini nggak dihidupin dulu ya. Ini belakang ada lampu. Nah, kacanya sendiri memang ini kaca sama. Kacanya ini bukan kaca yang clean, tapi memang tetap dibikin kesan black sama dengan kaca-kaca yang lainnya. Namun kalau ini memang lebih terang ya, lebih terang sifatnya. Oke, nah ada wastafelnya di sini, ada wastafel dan ada tempat cuci tangannya juga. Nah, ada ambalan-ambalan, ada 2 aja, ada 2 ambalan seperti ini dan di bawahnya disediakan area untuk apa coba ya, untuk area buang air ya, seperti ini. Nah, ini dikasih space, area duduk sama area mandi dibikin space seperti ini ya, ada tempered glassnya dan ini ada area shower ya. Karena kebetulan ini adalah toilet bawah yang posisinya itu berada di bawah tangga, bisa dibilang memang ini bukan toilet yang utama. Jadi kalau seandainya toilet yang di bawah tangga itu biasanya difungsikan sebagai toilet yang untuk darurat aja. Biasanya seperti itu. Nah, seperti yang tadi gue bahas di depan, ketika kita berada di area carport, ini ada ventilasi gitu. Ternyata terhubung sama area
kamar mandi ini teman-teman, ada toilet ini teman-teman tuh. Ternyata di area kamar mandi positioningnya, nah kayak begitu. Ya, untuk dindingnya sendiri ini terbuat dari bahan keramik. Ini kurang lebih ukurannya sekitar 40 kali 20 lah ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut sebelum ke atas, kita ke area belakang dulu ya. Atau area taman. Nah, ternyata teman-teman, area di sini ternyata masih sangat luas. Masih sangat luas. Nih, kalau ngelihat daripada space ini kan lebarnya kan ini 6 meter ya. Lebarnya 6 meter. Lebarnya 6 meter. 6 meter. Nah, area sebelah sini kurang lebih sekitar 3 meteran. Kurang lebih sekitar 3 meteran. Dibikin seperti ini. Ya, ini masih ada space di sebelah kanannya. Kamera mungkin bisa melihat masih ada space bagian kanannya. Nah, bagian seperti ini. Ya. Ya, adapun untuk di rumah ini dikasih yang paling mencolok adalah ini pohon talas, bro. Ya, ini gambaran daripada orang kalau dikasih tahu ini nggak nempel-nempel. Ya. Keluar lagi ilmunya. Dikasih tahu keluar lagi, dikasih ilmu keluar lagi. Kayak daun talas. Ini. Jadi ini daun talas yang bisa dibilang memang udah raksasa, talasnya pun kayaknya udah nggak bisa dimakan lagi. Oke, itu aja ya gambaran daripada area belakang. Sekarang kita lanjut ke area atas. Untuk di area tangga, kita bahas area tangga dulu ya. Mungkin teman-teman lihat, ini ada sesuatu yang berbeda teman-teman. Jadi kalau ini kan jelas ini adalah railing terbuat daripada kayu. Ini kayu solid ya, kayu solid. Bahannya nggak perlu kita spell lah, karena mungkin nanti ketika penerapannya ini bahannya bisa jadi bahan apa aja, tergantung daripada keinginan daripada teman-teman yang mau beli rumah ini. Oke, nah something uniknya kalau seandainya misalkan teman-teman nanti mau beli rumah ini dengan konsep arsitektur seperti ini uniknya. Jadi ini ya, ini kita ada partisi kayu. Ini kayu solid teman-teman. Ya, kayunya ini masing-masing tangganya ini dikasih per satu piece ya, sampai dengan atas ternyata, sampai dengan atas. Jadi kayu ini dikasih banyak dan dipasang sampai dengan ke atas. Keren banget ya teman-teman. Ya, oke. Ini kalau untuk lantainya sendiri, ini dari homogeneous style bahannya. Oh ya, dan termasuk daripada lantai di ruangan bawahnya ini pakai homogeneous style ukuran 60 kali 60. Nah, kalau ini ukurannya menyesuaikan teman-teman ya, karena harus dipotong. Gitu. Ukurannya menyesuaikan ukuran tangga lah. Oke, sekarang kita lanjut ke area atasnya. Kita masuk. Nah ini kalau secara ukuran, ini saya lihat ini ukurannya di sekitaran 2,5 kali 3 meteran ya, 2,5 kali 3 meteran. Nah ini something interesting di sini, ini menarik banget ya, bahwa daripada kasurnya sendiri, udah gitu dengan meja-meja kecilnya, ya, ini ada meja riasnya, ada ambalannya juga dengan lemari. Ini semuanya menjadi suatu kesatuan nih, teman-teman. Jadi satu kesatuan, jadi tidak terpisahkan. Bahkan ini mejanya pun sepertinya ini nggak bisa di-knockdown atau nggak bisa digeser. Ini semua nyambung, ini semuanya. Ini keren banget. Ya, ini bahannya kalau gue lihat sih ini jenis multiplex ya, tapi ini tebal bahannya. Ya benar seperti itu. Ada sebagian multiplex, tapi ada juga yang kayu solid juga ada ini. Oke, ukurannya besar banget dari bawah sampai dengan langit-langit. Ini nyambung terus ini. Keren banget ini, gede ya. Ini kacanya dikasih kaca transparan dengan pintu geser seperti ini. Ya. Ini seperti ini. Nah, ini bagian lemarinya yang nyambung dengan ambalannya. Ya, seperti ambalan langsung ke meja rias. Tuh, ini nggak ada skat ya teman-teman ya. Ini nggak ada skat, ini nyambung langsung dengan
kasurnya kasur yang single bed. Ya, di sebelah sana, di sebelah sini, ini ada juga meja kecil dan ada rak kecilnya. Ya, ini juga ada lampu untuk tidur, bahannya stainless seperti itu. Nah, ini teman-teman, seperti ruangan bawahnya juga, ini di kamar pun ini memang dikasih kaca yang sangat besar, ya, dengan penambahan frame yang tidak banyak seperti ini, memberikan efek luas. Namun dengan kacanya sengaja bukan kaca mirror atau mirror yang memang sifatnya transparan, ya. Ini lebih dibuat dark, sama seperti yang lantai bawah. Jadi pakainya dark mirror juga. Jadi mungkin ini dimaksudkan biar pantulannya tetap terjadi, tapi biar tidak terlalu silau, ya. Saya lihat juga ini lampunya pun memang lampu kuning, ya. Jadi memang dibuat kamar ini biar nyaman, soft dan hangat begitu. Ya, ini cukup mungkin ya review untuk ruangan anak atau kamar anak ini. Oh iya, di sebelah sininya nih teman-teman, ini ada jendela. Jendela ini jendela hidup, ya seperti ini. Ada 2 jendela hidup seperti ini. Ya, sama. Kalau bahannya sama, aluminium juga. Nah, asik banget di sini. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita ke kamar utamanya, kita ke area kamar mandi dulu ya, teman-teman. Ya, oke. Ini kamar mandinya ini. Ini kalau dari ukuran lebar ini kisaran 2 meter, 2 meter. 2, sekian meter ya, 2, sekian meter. Ini sama ukurannya. Nih, something interesting dari sini. Ini pakai bahan khusus. Kalau bahannya ini terbuat dari sejenis plastik gitu ya. Ini kalau istilahnya ini vinyl. Jadi memang ini dibuat satu, fungsinya adalah biar tidak gampang kepleset. Jadi efeknya itu keset ya. Dan airnya pun masih bisa nyerap ke dalam ya. Jadi nggak akan ngegenang. Airnya nggak akan menggenang seperti ini. Kalau kesan selewatan ini jadi kayak mirip kayu, tapi ini bahannya bukan terbuat daripada kayu. Ya, ini bagus banget. Di dalamnya ini ornamennya ini jadi tidak penuh ya, jadi masih ada ruangnya begitu. Ini sejenis bahan khusus ya. Tidak semua rumah kamar mandi untuk ornamen lantainya ini dibuat dengan media seperti ini. Oke. Nah, ini barusan saya baru bahas untuk area lantainya. Ini bagian kamarnya. Ya, ini mejanya ini dari granit. Dengan ini masih ada rak buka atau meja ini, bro. Oh enggak, sepertinya ini hanya variasi aja. Oh bisa dibuka, bos. Ini bisa, bos. Nah, ini kayunya, ini kayu solid. Yang memang jenisnya ini kalau kena air, dia tidak akan mudah lapuk. Memang dibikin seperti ini. Ini dengan tambahan wastafel kecil seperti ini cukup. Nah, dengan kaca. Nah, kacanya juga sama nih. Kacanya juga sama. Jadi kayak kriteria daripada black mirror juga, namun tidak terlalu black. Dibuatnya memang seperti ini. Ini dengan panjang kurang lebih sekitaran 2 meter sekian, dengan lebar sekitar 0,50 lah ya. Ini lebarnya seperti ini. Plus ambalan-ambalan atau rak di sini ada 2 piece, ditambah dengan ini ornamen-ornamen kecil seperti ini. Kalau ini sih sintetis ya guys. Sintetis. Ya, untuk toiletnya sendiri, ini kebetulan yang di rumah contoh ini menggunakan toilet duduk dengan merek Toto. Seperti ini. Tahulah ya, kalau kualitas Toto seperti apa. Ya, ini untuk semprotan. Ya. Jadi gini, ini ada kaca, ini kaca tempered glass. Fungsinya adalah untuk ngebagi space daripada area kamar mandi ini area toilet, ini area
kamar mandi. Fungsinya untuk apa? Mungkin tahu lah ya. Jadi kalau saat misalkan pasangan suami istri, jadi yang satu ada di part sebelah sana mau ngapain, di sini mandi. Jadi yang sebelah kiri nggak kecipratan bro. Gitu ya fungsinya. Itu bisa kan kalau suami istri kan halal bos. Ya kan bisa kayak begitu. Nah intinya itu sebagai skat aja lah ya. Nah kalau ini adalah shower untuk mandi. Poinnya begitu. Nah adapun untuk dindingnya sendiri, ini dinding kalau daripada ukurannya ini kurang lebih sekitar 50 kali 30 cm. Ini dindingnya ini warnanya krem. Warnanya krem. Ya krem ya bro? Krem. Ini warna krem dengan alur-alur kayak kayu gitulah. Ya, oke seperti itu. Siap? Apalagi bro? Kita lanjut. Kita ke ruangan utama ya. Jeng, ini ruangan utamanya gede banget ya. Ruangan utamanya gede banget ini. Ini kalau dari panjangnya, simak ini kurang lebih sekitar sampai dengan 4 meteran lah ya. Sekitar 4 meteran. 4 meter sekian dengan lebar 3 meter ini. Sama seperti ruangan lainnya. Rumah ini memang secara arsitektur ya, furniturnya dibuat memang dominasi kayu dan kaca. Ini memang sesuatu yang menarik daripada rumah tipe ini. Oke, nah dari sisi meja riasnya dulu. Ini saya bahas dari sisi meja riasnya dulu teman-teman. Meja riasnya dibikin seperti ini. Ini meja rias gabung ya langsung ya dengan area back wall-nya. Ini terbuat daripada kayu. Ini ada kaca atau cermin ya untuk berkaca, pastinya begitu fungsinya. Ya, nah ini kalau ini sih mejanya multiplex dengan rak-rak seperti ini, plus kursi untuk berdiri, kursi untuk duduk pastinya. Oke, ini ada ambalan-ambalannya ke atasnya. Nah untuk yang di ruang utama ini ambalannya lebih tebal daripada yang di kamar anak yang tadi yang kita udah review. Ya, ini tebal, ketebalannya kurang lebih sekitar 5 sentian, sekitar 5 sentian ya. Lebarnya ini 1,1 meter lah, lebih segitu. Dari bawah sampai dengan ke atas nyambung, jadi kacanya sampai yang di atas. Kalau yang di atas fungsinya untuk ngaca bro, buat apa ya? Kan nggak bisa untuk ngaca juga sebenarnya. Ya mungkin CCTV aja kali ya. Yang jelas fungsinya ya kaca ini seperti ini dipasang sampai dengan ke atas, sifatnya untuk rumahnya terang bro, ya kan? Adalah fungsinya untuk itu ya. Oke, sekarang sebelum membahas kasurnya, ini meja ya, ini sama, ini meja daripada kasur ya. Ini sama, bahannya sama seperti yang tadi, hanya kecil aja seperti ini. Jadi ini hanya variasi aja, kalau bahannya sama seperti yang tadi udah saya review. Ya, ini lampunya, lampu tidurnya. Kalau yang kamar anak tadi, lampu tidurnya itu lampu tidur yang jenis duduk. Nah, kalau ini menggantung maksudnya. Menggantung dari atas ke bawah, jadi ini kabelnya langsung ke bawah. Dan ini kacanya tebal loh, Bos. Dibikin doff seperti ini agar tidak silau ya. Ini sama, lampunya lampu kuning. Jadi mayoritas rumah ini memang lampunya dibuat kuning biar anget gitu. Oke. Nah, ini yang bikin keren ya memang rumah ini. Jadi memang efeknya itu jadi luas banget ini rumah gitu. Dengan menggunakan black mirror seperti ini, efek luasnya dapat, tapi tetap. Jadi walaupun cermin, efeknya untuk memantulkan, tapi efeknya itu tidak silau. Makanya dibuat ini pakai jenis black mirror seperti ini. Oke. Nah ini untuk kasurnya ini ukurannya king size. Area belakangnya ini nyatu dari sebelah sana sampai dengan ujung sebelah sini ya. Plus nyatu juga dengan area ringingnya seperti ini atau frame-nya ada 4 lapis ya guys ya. Ada 4 lapis teman-teman.
Ya, ini tersambung dengan bagian dinding. Nah, kalau dindingnya sebenarnya ada dindingnya, jadi ini sifatnya lapisan, ada beberapa senti. Ini tebal banget loh, teman-teman. Ya, ini terbuat dari kayak kayu solid juga ini. Wah, keren banget ini. Anti rayap insya Allah. Seperti ini. Nah, oke. Apalagi? Oh iya, bagian sebelah sini. Bagian sebelah sini. Ini dari atas sampai dengan ke bawah. Ini sekitar 3 meteran. Ini sengaja ada reng-rengnya. Ya, ada tali-talian. Ada space dari atas sampai ke bawah. Ya. Ini ruangan ini memang jadinya efeknya itu hangat banget. Mungkin karena ini di area Bogor. Dan suasananya ini kan memang konsepnya ini adalah resort. Area green living, karena Bogor ini sejuk, dingin, makanya dibikin kayu-kayuan seperti ini. Kayak begitu ya. Nah, area meja nih, area mejanya. Ini kebetulan, ini sifatnya lapisan aja, sepertinya bukan granit ya. Ini dilapis aja bagian luarnya. Ya, karena ini bunyi beda ya, seperti itu, jadi lapisan aja. Nah, ininya multiplex ya, dari multiplex, baca multiplex. Multiplex atau kayu, ini seperti kayu bos. Ini sebelah sininya kayu, kalau ini multiplex, gitu, kayak begitu. Ya, keren banget. Nah, sekarang kita mau lihat area balkonnya. Nah, sebelum area balkon ini ada pintunya. Pintunya adalah pintu geser, sama bahannya sama seperti bahan yang lain yang tadi udah saya jelaskan ya. Bagian atasnya ada tutupannya begitu, nyambung dari area pintu, bagian atasnya dan bagian lemari. Ya, ini lemari tadi kelewat. Lemarinya pun memang gede banget, dari bawah sampai dengan ke atas ini nyambung bos, nyambung banget dengan pintu geser, ya. Dengan kaca transparan, tapi yang sama. Ini bukan yang jernih kacanya, sama Black Mirror juga, tapi ini transparan. Seperti kayak gini. Gede banget ini, ukurannya kurang lebih sekitar 2 meter kurang sedikit ya. Atau mungkin udah 2 meter ini, 2 meter kalikan 3 ke atas. Mahal banget ini. Kalau bikin sih lumayan ini bos. Ya, kita lanjut lagi. Tadi rencana kita mau ngelihat area balkon, sekarang kita lanjutkan. Planningnya udah ke pending. Ya, ini area balkon ya. Ini space-nya kurang lebih sekitar 1,2-an atau 1,1 lebarnya, ya, dengan panjang ya. Ini ngelebarnya di kisaran 3 meter, tapi sepertinya 3 meternya kurang. 3 meter lah mungkin ya, 3 meter. Oke, nah ini ada railingnya, pagar lah ya, pembatas seperti ini. Ini tingginya sekitar 1,5 mungkin, sekitar 1,5 ya. Ini cukup. View bukit kelihatan banget di sini bos. Jadi pas kalau nongkrong di sini, itu kan kelihatan tuh bukit-bukit tuh. Karena Bogor ini kan memang area yang dataran tinggi ya, jadi ini gunung-gunung masih kelihatan banget. Kebetulan ini sedang berkabut, jadi nggak kelihatan. Oke. Bos, kita udah mereview rumah ini mulai dari lantai bawah, mulai dari depan sampai dengan lantai atas ya. Kesimpulannya, bisa dibilang rumah ini sangat menarik dan recommended. Kenapa? Karena untuk konsep resort dan nuansa Bali, konsep resortnya ada apa aja? Ada fasilitas-fasilitas umum yang pastinya nuansa resort seperti clubhouse dan kolam renang, juga fasilitas-fasilitasnya. Untuk tipe yang kita review kali ini adalah tipe 79 dengan tanah 90. Gimana? Menarik? Atau menarik? Menarik banget dong. Bos, demikian review kita pada kesempatan kali ini. Kalau kalian ada masukan, kita kira-kira review perumahan apa lagi, tolong tulis nanti di kolom komen. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share.
Oke, kita ketemu di review-review selanjutnya di Brother House Indonesia. Di bagian atasnya, ya temboknya ini warnanya krem ya, warnanya krem. Ada sedikit variasi-variasi.